Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwa'ul kalami. Pada pembahasan pertama ini dalam kitab Matan Al-Jurumiyah kita akan membahas tentang warna-warna kalam, yakni perincian-perincian tentang kalam dalam bahasa Arab tentunya. Jadi di sini kitab Matan Al-Jurumiyah dijelaskan al-kalamu huwa lafdzul murakkab mufid bil wad'i. Yang dinamakan kalam itu suatu lafaz al-murakkab yang disusun atau yang tersusun, al-mufid bil wad'i yang memberikan faedah dengan bahasa-bahasa Arab. Jadi selain bahasa Arab di sini tidak disebut dengan kalam atau kalamul ajam, kayak contohnya kalamul ajam, kalamul Turki, kayak bahasa-bahasa Turki, bahasa Indonesia, bahasa Parsi dan lain sebagainya yang tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Suatu ulama mengartikannya apa atau menjelaskannya dengan penjelasan seperti itu kurang lebih. Itu tidak termasuk dengan mufid di sini. Dengan kalam, dia tidak masuk dengan kalam. Tidak termasuk pada ranah kalam dalam pembahasan ini. Jadi yang pertama, kalam itu terdiri dari lafad. Lafad yaitu suatu tulisan atau suatu ucapan. Kemudian lebih tepatnya ini yaitu suatu ucapan, bukan suatu tulisan, karena suatu tulisan itu di sini kalimatnya bukan kitabah tapi al-lafdu yaitu lafad. Lafad baik yang bisa terlihat dan diucapkan atau ketika tidak terlihat tapi bisa diucapkan, itu termasuknya lafad. Al-murakkab yang tersusun atau yang disusun. Yang tersusun dalam artian tidak mufrad, maksudnya mufrad dalam artian tidak tersusun gitu. Di sini murakkab, tidak boleh ghair murakkab. Yang ghair murakkab itu tidak disebut dengan kalam. Contohnya lafaz Zaidun itu ghair murakkab. Dia hanya satu kalimat yang dinamakan kalimatnya itu kalimat isim. Tapi dia tidak murakkab, maka dia tidak dinamakan dengan kalam. Murakkab di sini tersusun dari kalimat misalkan dari jumlah ismiyah, dia harus ada jumlah mubtada, khobar, dia harus lengkap jumlah ismiyahnya sehingga di situ bisa dinamakan kalam. Oke. Kemudian al-mufid bil wad'i, dia memberikan suatu faedah, memberikan suatu pemahaman, suatu mafhum bil wad'i dengan bahasa Arab. Suatu ulama mengartikan dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf Arabiyah. Ai bil wad'il Arabiyah gitu ya. Nah, tapi sebagian ulama juga mengartikannya dengan pengertian yang lumayan berbeda. Nah, ketika suatu kalam tersebut tidak memberikan faedah, dia sudah tersusun, bukan hanya satu kalimat, bukan hanya Zaidun, bukan hanya Amrun, bukan hanya dan kalimat lain sebagainya, tapi dia tidak al-mufid, laisa bimufidin bil wad'i. Nah, maka dia tidak disebut dengan kalam karena unsur yang satu ini tidak ada di dalam kalimat tersebut, di dalam ucapan tersebut. Itu tidak disebut dengan kalam menurut yang ada, keterangan yang ada di dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Kemudian kita akan menuju ke pembahasan tentang kalimat. Ada berapa bagian kalimat itu, yang mana nanti setelah kalimat tersebut jadi dinamakan dengan kalam. Dari jumlah-jumlah kalimat tersebut, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu akan dinamakan dengan kalam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berapa bagian kalimat itu. Jadi waksamu, salah satu bagian kalimat itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ismun, kalimat isi, maf'ilun, dan kedua kalimat fi'il, wa harfun, dan yang ketiga kalimat huruf. Yang mana kalimat huruf tersebut jali ma'nan, yang datangnya kalimat huruf tersebut dengan makna. Jadi kalimat huruf itu ada yang memiliki makna, ada yang tidak memiliki makna. Tapi kalimat huruf, banyak dari kalimat huruf itu tidak memiliki makna. Dia tidak memiliki makna bahkan ketika dia tidak disandingkan kepada kalimat yang lain. Itulah kekurangan atau minus dari kalimat huruf. Dia akan memiliki makna ketika dia disandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain, baik itu kalimat isim, kalimat fi'il, ya. Seperti contohnya lan dia tidak memiliki makna, dalam artian tidak memiliki makna di sini tidak berfaedah, bukan tidak memiliki translate ya. Kalau memiliki translate, insya Allah semua huruf memiliki translate. Seperti contohnya ba saja memiliki translate, dengan wow memiliki translate, dan
dan kemudian la memiliki translate, bisa tidak, bisa jangan, dan lain sebagainya. Cuman dia tidak memiliki makna, maksudnya tidak memiliki faedah, tidak berfaedah, tidak memiliki mafhum ketika dia tidak disandarkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, sudah kita bahas tentang kalimat, bahwasanya bagian kalimat itu ada 3 bagian, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kita perinci satu-satu. Kalimat isim, apa ciri-ciri dari kalimat isim? Kita akan bahas ciri-cirinya sekarang. Fal ismu yu'raf bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alif wal lam hurufil khafdi. Jadi kalimat isim itu memiliki beberapa ciri. Kalimat isim bisa diketahui dengan yang pertama, yaitu dengan ciri cer. Setiap kalimat yang bisa cer, yang kedudukannya kasroh atau cer, itu dinamakan kalimat isim. Tidak terdapat di ciri kalimat fi'il, tidak terdapat di ciri kalimat huruf, tidak. Setiap sesuatu kalimat yang kedudukannya dia sebagai cer, dia berkedudukan kasroh, nah itu kalimat isim, tidak diragukan lagi. Kemudian wat tanwin. Ciri yang kedua dari kalimat isim yaitu adanya tanwin. Dengan adanya tanwin, kalimat isim bisa kita ketahui. Dengan adanya tanwin, suatu kalimat bisa kita ketahui bahwa kalimat itu bisa kita hukumi dengan kalimat isim. Contoh lafaz zaidun, kita kembali ke contoh semula, tidak apa-apa. Zaidun, baitun, rojulun, sakfun, bilatun, jidarun, itu memiliki tanwin. Nah, itu adalah kalimat-kalimat isim diantaranya. Kemudian yang ketiga, udkhulil alif wal lam, bisa dimasuki dengan huruf alif dan huruf lam, yaitu alif lam. Alif lamnya alif lam ma'rifat ya tentunya, atau alif lam yang lain. Dapat alhamdulillah contohnya alif lamnya memiliki makna banyak, istighraq dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari ciri kalimat isim. Contoh alhamdulillah itu bisa dimasuki dengan alif lam, maka dia disebut kalimat isim. Ketika sesuatu tersebut tidak dimasuki dengan alif lam, tidak bisa dimasuki dengan alif lam, maka dia tidak disebut dengan kalimat isim. Contohnya lafaz yadribu, apakah lafaz yadribu bisa dimasuki dengan alif lam? Tidak. Al yadribu tidak disahkan oleh ilmu nahwi atau ilmu sarfi, tidak disahkan, karena itu kalimat fi'il bukan kalimat isim. Kemudian yang ciri ketiga ya, yaitu bukan ciri ketiga, ciri keempat, yakni wa hurufil khafdi, dia bisa dimasuki oleh huruf cer. Jadi kalimat isim itu bisa diperintah oleh kalimat huruf cer. Contohnya biyadribi, biyadribi. Nah, itu contoh yang tidak sah. Contoh yang tidak sah, karena itu bukan kalimat isim. Ketika kalimat isim tersebut bisa ketika suatu kalimat tersebut bisa dimasuki dengan huruf cer, maka itu dinamakan kalimat isim. Contohnya ra'aitu zaidan, lafaz zaidan, ketika kita rubah kalimatnya marartu bi zaidin, lafaz zaidin tersebut bi zaidin dimasuki oleh huruf bi, maka ketika termasuk atau dimasuki oleh huruf cer, salah satunya tadi huruf ba, itu bisa kita hukumi dengan pasti bahwa dia kalimat isim. Kemudian ada berapa huruf jar? Untuk di dalam kitab Matan Al-Jurmih ini, Musannif menjelaskan huruf jar itu ada beberapa, yakni wahyamin, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruf sumpah. Huruf sumpah juga termasuk huruf jar. Mana huruf sumpah? Seperti al-waw, ba, dan huruf ta. Lalu bedanya dengan ba kosam atau ba huruf sumpah dengan ba yang di atas bagaimana? Bedanya di antara keduanya tersebut dalam pemaknaannya. Ketika dia ba sumpah, maka dia ada ketentuan-ketentuannya, apakah dia bisa di setiap kalimat isim atau tidak, hanya kalimat isim apa, hanya di lafaz apa, bahkan ada yang hanya di lafzul jalalah seperti
billah. Terdapat ba, huruf ba ini. Huruf ba ini dia hanya bisa ba kosam di sini maksudnya. Hanya bisa diterapkan terhadap lafaz Allah dengan makna demi, billahi demi Allah. Billahi demi Allah. Huruf ta dan huruf wow, memang dia ini spesifik, jadi maksudnya bisa diterapkan di lafaz Allah dan di lafaz selain Allah. Contohnya huruf wa yaitu wallahi demi Allah. Dan dia juga bisa diterapkan di lafaz-lafaz yang lain seperti contoh wadduha demi waktu duha, wallaili idza saja, dan lain sebagainya. Kemudian tersumpah juga begitu, tallahi. Huruf ta ya bisa diterapkan di lafaz Allah saja ya. Bisa diterapkan dengan pada lafaz Allah saja ternyata. Kita tidak akan membahas sejauh mungkin, kita akan membahas tentang apa yang tercantum di dalam kitab ini saja supaya pemahaman pemula ya, khususnya santri-santri pemula tidak terganggu dengan bacaan-bacaan yang lain atau penjelasan dari kitab yang lain gitu. Jadi pada dasarnya huruf qasam atau huruf sumpah itu termasuk ke dalam huruf jar. Itulah kalimat isim. Jadi diulas kembali, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhul alif lam hurufil khafdi. Kalimat isim itu bisa diketahui dengan jar, yang pertama kedua tanwin, ketiga kemasukan alif lam, yang keempat huruf jar. Nah, jadi ada 4 cirinya. Kemudian yang kedua kalimat fi'il. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah kalimat fi'il? Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Kalimat fi'il itu bisa diketahui dengan huruf qad. Kemudian huruf sin, kemudian huruf saufa, kemudian huruf ta, ta'nis as-sakinah. Seperti contoh huruf qad qamatis shalah. Nah, dia huruf qad ini bisa masuk ke dalam kalimat fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ketika huruf qad ini masuk ke dalam kalimat fi'il madhi, maka dia dinamakan qad li tahqiq atau li ta'kid. Ketika dia masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari', maka dia dinamakan qadnya memiliki makna li taklil. Terkadang. Terus kedua yaitu sin. Huruf sin juga nah, huruf sin ini hanya diperuntukkan untuk kalimat fi'il madhi saja, mudhari' saja, tidak untuk kalimat fi'il madhi. Tidak disahkan. Contoh sadoroba tidak disahkan. Yang benar adalah sin ini hanya masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari'. Saya deribu. Sin ini maksudnya dia memiliki makna istiqbal tapi zamanul qarib. Kemudian saufa dia memiliki makna istiqbal zamanul ba'id, lebih jauh dari lafaz sin, huruf sin. Kemudian ta ta'nis as-sakinah seperti lafaz darabat dan lain sebagainya, nasarat, yang qata'at, ijtama'at, ihtarabat, dan lain sebagainya. Itulah ta ta'nis yang mana menjadikan ciri bahwa kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Kemudian yang ketiga itu kalimatnya kalimat huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismu wala dalil fi'li. Apa ciri yang bisa kita ambil dari kalimat huruf supaya kita dengan mudah bisa mengetahui atau bisa menghukumi bahwa kalimat itu adalah kalimat huruf. Nah, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismu wala dalil fi'li. Jadi kalimat huruf tersebut tidak pantas untuknya ciri-ciri kalimat isim dan ciri-ciri kalimat fi'il. Jadi kalimat huruf tidak memiliki ciri. Tidak memiliki ciri dari kalimat isim, dari kalimat fi'il. Tidak seperti mereka. Pada dasarnya kalimat huruf adalah kalimat yang memiliki ciri. Kebanyakan orang yang menjelaskan bahwa kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak memiliki ciri apapun. Salah. Bukan salah, tapi lebih tepatnya kurang tepat gitu. Nah, lalu apa ciri kalimat huruf? Ciri kalimat huruf itu yaitu sesuatu yang tidak terikat dengan ciri kalimat isim, tidak terikat dengan ciri kalimat fi'il. Begitu saja. Jadi intinya sesuatu yang tidak ada tanda dari kalimat isim dan kalimat fi'il, maka itu bisa dihukumi dengan kalimat huruf.
gitu. Itu menurut hemat saya. Jadi kelima huruf, oke lah. Secara simpel mereka menjelaskan yaitu kalimat yang tidak memiliki ciri. Dengan ketiadaan cirinya tersebut atau dengan ketiadaan tandanya tersebut, itulah menjadi ciri khas dari kalimat huruf. Jadi ciri khas dari kalimat huruf tersebut adalah kalimat yang tidak memiliki ciri. Maksudnya tidak memiliki dari ciri-ciri dari kalimat isim dan kalimat huruf. Pada intinya kalimat huruf adalah kalimat selain kalimat isim dan kalimat fi'il gitu. Sekian, terima kasih. Wassalam.